Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Mas, minggu depan kita jadi pulang ke kampung kan? Kamu jadi libur 1 minggu kan? Tanya Nita pada si Andre suaminya. Iya dek, jadi kok. Nanti kita nginep di rumah mama kok, tenang aja. Syukurlah mas, tak kira gak jadi. Soalnya kamu gak pernah bahas lagi, malah makin tambah lemburnya. Iya kan, ini juga biar gantiin waktu pas aku cuti dek. Biar nanti pas berangkat kerja lagi, kerjaan gak numpuk. Iya mas, maaf aku gak tahu. Ya udah, kamu mau makan apa malam ini? Kayaknya makan mie enak ini. Tolong masakin mie goreng 2 bungkus ya dek. Iya mas, siap. Tunggu bentar ya, aku buatin dulu. Namun saat Nita mau beranjak, Andre berubah. Dia meminta dimasakin 3 bungkus. Karena pasti dia tahu Nita nanti pasti minta disuapin pas dirinya lagi makan. Oh iya dek, bentar dek. Iya mas, ada apa? Mie-nya jadinya bukan 2 bungkus, tapi 3 bungkus ya. Nita pun menganggukkan kepala, kemudian bergegas menuju ke dapur. Sembari menunggu mie-nya matang, Andre kemudian beranjak untuk mandi malam itu juga. Dan setelahnya dia kembali lagi ke ruang depan sambil nonton TV. Tak berselang lama, Nita pun datang membawa 1 piring gede berisi mie goreng. Ini mas, mie-nya udah matang. Ternyata tebakan Andre benar. Saat Andre mulai makan, Nita ini langsung gelendotan maja minta disuapin. Yalah, tuh kan bener. Makanya tadi aku minta 3 bungkus. Pasti nanti soalnya kamu bakalan minta. Ya emangnya gak boleh kalau aku minta? Ya boleh dong, siapa yang bilang gak boleh? Akhirnya malam itu, Andre dan Nita suap-suapan sangat romantis. Beberapa saat kemudian, saat sedang makan mie goreng, tiba-tiba suasana malam itu mendadak dingin karena tiba-tiba hujan mulai turun. Membuat suasana malam itu sangat pas sekali sambil makan mie goreng. Dan setelah selesai makan, mereka dudukan sebentar sambil menonton televisi. Kala itu Nita juga memijit tubuhnya Andre yang katanya pegel-pegel karena kerja lembur bagai kuda. Saat itu mereka juga sambil cerita-cerita tentang masa lalunya masing-masing pas waktu sekolah. Dan ketika malam sudah mulai larut, mereka pun segera beranjak tidur karena sudah sangat lelah. Dek, tidur yuk, udah malam ini ngantuk banget. Ya udah ayo mas, aku juga capek. Akhirnya mereka beranjak ke kamar dan tak lupa mereka tidur sambil selimutan. Apalagi malam itu hawanya sangat dingin sekali. Singkatnya esok paginya Nita menyiapkan keperluan Andre dan sekalian memasak buat sarapan. Saat itu Andre sedang mandi biar nanti pas selesai mandi Nita sudah selesai masaknya. Beberapa saat kemudian Andre pun sudah selesai siap-siap dan dia pun segera menghampiri ke meja makan. Akhirnya mereka pun sarapan bersama. Dan saat itu Nita sekalian minta izin kalau dirinya itu mau pergi sebentar. Mas, nanti aku mau izin keluar dulu ya. Emangnya mau kemana? Aku mau belanja baju sama oleh-oleh buat pulang kampung nanti mas. Oh gitu, ya udah gak apa-apa. Tapi nanti kamu hati-hati ya di jalan. Kalau ada apa-apa segera kabari ya. Iya mas, siap. Setelahnya mereka pun melanjutkan sarapannya. Usai Andre selesai sarapan, dia langsung pamitan untuk berangkat ke kantornya. Dek, aku berangkat kantor dulu ya. Iya mas, kamu hati-hati ya di jalan. Dan semangat kerjanya. Oh iya, gimana mas? Badannya udah mendingan belum? Sudah deh, alhamdulillah. Ya udah aku berangkat dulu ya. Nita pun menganggukkan kepala dan tidak lupa mereka bersaliman dan juga Andre mencium keningnya si Nita. Andre pun kemudian berjalan menuju ke garasi mobilnya dan dia langsung memanaskan mobilnya sebentar kemudian langsung berangkat menuju ke kantor. Andre ini bekerja di sebuah perusahaan yang gajinya bisa dibilang gede dan berkat gajinya itulah dia bisa memiliki rumah sendiri di kota dan mampu menafkahi istrinya. Dan usai kepergian Andre,
Nita yang tadi sudah izin sama Andre mau keluar sebentar untuk membeli oleh-oleh. Karena 4 hari lagi mereka akan segera pulang ke kampung, yakni ke rumah orang tua Nita, dan mereka akan nginep di sana selama 5 harian. Nita pun akhirnya menuju ke mall dan membeli beberapa pakaian buat ibu dan bapaknya, yaitu Bu Indri dan Pak Husni. Dan juga untuk ponakan-ponakan kecilnya, yakni dari anak-anak kakak kandungnya yang juga sudah menikah lebih dulu. Dan dia juga sekalian beli buah-buahan buat stok di rumah, karena dia memang selalu makan sehat. Dan usai membeli semua yang diinginkan, Nita pun kemudian kembali pulang ke rumah dengan menggunakan Grab mobil. Setibanya di rumah, Nita rehat sebentar dan memakan es krim yang tadi dibelinya. Dia kala itu merasa bersyukur banget mempunyai suami yang bisa memenuhi keinginannya dan sayang sama istri. Dan alhamdulillah Nita sebagai istri juga tidak neko-neko. Dia justru rajin menabung uang-uang yang diberikan oleh suaminya. Dan setelah rehat sebentar, Nita kemudian lanjut beres-beres rumahnya yang lumayan luas itu. Dan tidak lupa, dia menyirami bunga-bunga di taman mini belakang rumahnya yang dibuat model outdoor yang biasanya digunakan untuk nyantai. Sementara di tempat lain, yakni Andre di kantornya, dia sedang sibuk-sibuknya mengejar deadline demi bisa mengambil cuti. Dan tiba-tiba saja, dia dihampiri salah satu teman kerjanya yang membawa kotak bingkisan dan kemudian diberikan kepada Andre. Dan ternyata kawannya itu lagi ngadain tas syukuran atas kelahiran anaknya. Dre, ini buat kamu. Wah, makasih ya. Ini acara tas syukuran anakmu, Po. Iya ini Dre, alhamdulillah. Kawannya juga mendoakan Andre agar lekas diberikan momongan juga. Kamu juga semoga cepat dapat momongan ya Andre, biar di rumah nanti tambah rame. Amin, makasih banyak ya doanya. Kemudian kawannya itu berucap lagi kepada si Andre. Oh iya Andre, kamu jadi ambil cuti nggak? Iya, kayaknya 4 hari lagi aku akan berangkat pulang kampung. Kalau gitu, nanti jangan lupa ya, aku nitip oleh-oleh dari kampung. Siap, pasti kok, tenang aja. Setelahnya Andre pun melanjutkan kembali pekerjaannya yang tadi sempat tertunda. Dan saat jam istirahat kerja, Andre menghubungi Nita bilang mau lembur dan pulang telat lagi. Di rumah siang itu Nita sedang makan sendirian. Dia dikejutkan dengan suara nada dering dari HP-nya yang ternyata panggilan dari suaminya. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Mas, gimana Mas, ada apa? Gini Dek, aku hari ini harus lembur lagi, nanti pulangnya rada malam. Oh ya udah Mas, gak apa-apa. Kamu udah makan belum? Belum, ini baru mau makan. Lah kamu sendiri udah makan belum? Ini aku lagi makan Mas, sendirian. Ya udah kalau gitu udah dulu ya, aku mau lanjut kerja lagi nih. Akhirnya sambungan telepon pun terputus. Andre pun lanjut kerja sementara Nita lanjut untuk makan siangnya. Singkat waktu, tibalah di hari terakhir Andre bekerja sebelum cuti. Kala itu Nita di rumah mengabari orang tuanya di kampung kalau besok mereka akan pulang, dan orang tuanya pun mengiyakan dan akan masak enak untuk mereka. Dan usai mengabari orang rumah, kala itu Nita dudukan sambil nonton TV sembari menunggu kepulangan suaminya. Dan selang beberapa saat kemudian, Andre pun akhirnya pulang, dan ternyata dia juga nyangking bakso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Nita dari dalam rumah. Segera Nita pun beranjak untuk membukakan pintunya dan menyambut kepulangan suaminya. Loh Mas, tumben pulangnya cepat, kamu gak jadi lembur? Enggak deh, alhamdulillah, udah selesai semuanya. Ya udah kalau gitu ayo masuk dulu. Ini Dek, tadi aku mampir sekalian beli bakso. Wah, makasih Mas. Ya udah kalau gitu aku mandi dulu ya. Akhirnya malam itu, usai Andre mandi segala macam, mereka langsung makan bakso bersama sambil nonton TV. Nita juga bercerita sama Andre kalau dia sudah ngabarin orang rumah yang ada di kampung. Dan akhirnya karena besok mau melakukan perjalanan jauh, mereka memutuskan untuk tidur lebih awal.
Dan untungnya juga tadi sebelum Andre pulang, Nita sudah menata barang-barang yang akan dibawanya besok untuk pulang kampung. Jadi besoknya mereka tidak terlalu gugup. Singkatnya pagi pun telah tiba. Usai mandi dan sarapan, mereka pun segera bergegas untuk berangkat dengan mobilnya menuju ke kampung. Perjalanan yang mereka tempuh memakan waktu yang cukup lumayan lama. Sampai-sampai Nita ini tertidur di perjalanan. Tak lupa mereka terkadang mampir di rest area untuk sekedar meluruskan kaki dan makan. Dan singkatnya, tepat siang hari, mereka baru sampai di kampung. Dan setelahnya Andre memarkirkan mobil di halaman rumah orang tuanya Nita yang sangat luas itu. Andre dan Nita langsung disambut Bu Indri dan Pak Usni. Usai turun dari mobil, Andre dan Nita pun langsung menyalami mereka. "Akhirnya kalian sampai juga dengan selamat," ucap Bu Indri. "Gimana tadi di jalan, Nak? Macet nggak?" timpal Pak Usni. "Enggak, Pak, alhamdulillah." "Ya udah kalau gitu ayo masuk ke dalam dulu." Andre pun langsung mengangkat semua barang yang ada di bagasi mobilnya, dibantu oleh Pak Usni. Sedangkan Bu Indri dan juga Nita sudah masuk lebih dulu di ruang makan. Setelah menaruh barang-barang di kamarnya Nita, mereka kemudian lanjut makan bersama. "Wah, enak ini, Bu," ucap Nita. "Ya udah, ayo makan dulu, Andre." "Duh, jadi ngerepotin ini, Bu, kita." "Ya enggak lah, Nak. Kalian itu kan anak ibu," ucap Bu Indri. Mereka makan bersama sambil bercakap-cakap ringan. "Gimana kabar kalian di kota?" tanya Pak Husni. "Alhamdulillah, Pak, Bu. Kita di kota baik-baik aja kok, semuanya lancar." "Syukurlah kalau begitu, Ibu jadi senang dengarnya." Dan siang itu setelah mereka selesai makan, mereka langsung lanjut tidur siang karena capek perjalanan. Dan nanti sore harinya mereka baru akan bersilaturahmi ke para tetangga. Apalagi Nita ini sudah lama tidak pernah bertemu dengan para tetangga-tetangganya dulu. Sore hari pun telah tiba. Setelah bangun tidur, Nita pun segera mandi gantian dengan Andre. Dan setelahnya mereka pun keliling ke rumah tetangga. Dan setelah keliling ke rumah tetangga-tetangganya, Nita dan Andre pun dudukan di depan teras rumah sama orang tuanya Nita, ngobrol-ngobrol menikmati suasana sore hari. Saat itu Bu Indri langsung beranjak ke belakang untuk membuatkan es jeruk karena memang hawanya saat itu sedang panas sekali. Beberapa saat kemudian Bu Indri pun keluar ke depan teras rumah membawakan jus jeruk dan juga membawa beberapa camilan. Singkat waktu, malam harinya, ba'da maghrib usai berjamaah di musola, Andre dan Nita lanjut berkunjung ke rumah saudara-saudaranya, sekalian memberikan oleh-oleh untuk ponakan mereka. Usai kesana kemari, kini tinggallah Andre dan Nita berkunjung ke salah satu rumah bibinya yang bernama Bi Aini. Yang kabarnya beliau kini telah menjanda, ditinggal mati suami dan anak-anaknya. Dia memang kini tinggal di rumahnya hanya sendirian. Usai mengetuk pintu, Bi Aini pun muncul dan menyuruh keduanya untuk masuk ke dalam. Nita juga memberikan beberapa oleh-oleh makanan yang dibelinya di kota. Namun anehnya, Bi Aini ini seakan-akan menatap Andre terlalu berlebihan dan bahkan memujinya kalau dia itu tampan banget karena dia pangling sudah lama tidak melihatnya. Nita pun hanya tersenyum kecut melihat itu. Pasalnya dia memang tahu semenjak kematian suaminya itu, kadang Bi Aini ini suka genit kalau ketemu laki-laki yang menurutnya itu cakep. Hanya saja Nita tidak pernah menduga kalau gak mungkin kan Bi Aini bakalan kesemsem sama Andre. Dan singkatnya karena tak ingin berlama-lama di situ, Andre dan Nita pun kemudian langsung pamitan karena malam juga sudah mulai larut. Dan setibanya di rumah Nita, mereka pun kemudian sholat isya terlebih dahulu dan setelahnya mereka baru tidur. Sementara di tempat Bi Aini, dia yang sudah benar-benar kesemsem sama Andre. Pasalnya Andre ini ganteng, kaya, tinggi, dan juga royal banget. Sungguh merupakan kriteria yang banyak dicari wanita-wanita yang mau pengen cepet hidup enak. Sebenarnya dia sudah mengincar Andre sejak lama, dan kali ini dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatannya. Malam itu juga, Bi Aini langsung pergi menuju ke desa sebelah. Dia menemui mbah-mbah yang ada di sana, yang adalah seorang dukun bernama Mbah Jawir.
Setibanya di rumah dukun, dia langsung mengetuk pintunya dan muncullah kakek tua dari dalam rumah. Ada perlu apa kamu datang kemari? Kemudian Aini pun menceritakan maksudnya kalau dia ini ingin membela seseorang. Baiklah kalau begitu, kita bicarakan di dalam saja. Akhirnya Mbak Jawir pun mempersilahkan Aini masuk, dan di ruang tamu Aini lalu menjelaskan secara detail tentang maksud kedatangannya ke situ, yakni soal dirinya yang suka dengan laki-laki yang adalah suami dari keponakannya sendiri. Mbak Jawir pun mangguk-mangguk mendengarkan penjelasan dari Aini, dan kala itu Mbak Jawir menyarankan untuk menggunakan pelet minyak saja. Sekalian Mbak Jawir ini menyebutkan maharnya yang sebesar 3 juta untuk melakukan semua proses itu. Aini pun setuju-setuju saja, dia tidak masalah. Dan setelahnya Bi Aini pun langsung mengambil uangnya dan memberikannya kepada Mbak Jawir. Kemudian Mbak Jawir langsung melakukan ritualnya sebentar. Dia memejamkan matanya di depan dupa yang sudah menyala sambil merapalkan beberapa mantra. Bahkan Bi Aini juga nggak paham apa yang diucapkan oleh Mbak Jawir. Dia hanya merinding kala melihat Mbak Jawir sedang melakukan ritual tersebut. Kesiur angin kencang masuk ke dalam ruang ritual, membuat suasana mendadak mencekam, disertai dengan bau kemenyan yang begitu menyengat sekali. Dan selang beberapa saat, tiba-tiba datanglah sebuah asap yang berhenti di sampingnya Mbak Jawir. Namun asap itu tidak mewujud suatu apapun. Ia hanyalah segumpalan asap yang kelihatan tebal sekali. Dan dalam pandangannya, Mbak Jawir seperti sedang berbicara dengan asap hitam tersebut. Namun Bi Aini tidak paham apa yang mereka bicarakan. Dan di tengah-tengah ritualnya tersebut, Mbak Jawir kemudian meminta foto dari orang yang akan disantet. Bi Aini pun kemudian memberikan foto Andre yang sudah lama dia simpan itu. Setelahnya Mbak Jawir pun melakukan ritualnya kembali. Sembari membaca beberapa mantra, Mbak Jawir ini mengasapkan foto Andre di atas bakaran kemenyan. Bahkan setelahnya foto tersebut disiram juga dengan sebuah minyak yang entah itu minyak apa. Bi Aini hanya mencium bahwa bau minyak tersebut sangat busuk sekali. Sebenarnya waktu itu Bi Aini merasa ketakutan, tapi dalam benaknya agar dirinya itu segera mendapatkan suami keponakannya itu, apapun akan ia coba lakukan, dan dia pun mencoba memberanikan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara gebrakan pintu dan jendela, membuat suasana malam itu mendadak mencekam sekali. Dan singkatnya akhirnya ritual pun telah selesai. Kemudian Mbak Jawir memberikan minyak itu kepada Bi Aini. Ambillah minyak pelet ini dan nanti kamu campurkan ke dalam makanan atau minuman yang nanti kamu berikan kepada suami keponakanmu itu. Bi Aini pun hanya mengangguk paham. Kalau begitu kamu boleh pulang sekarang juga. Baik Mbak, kalau gitu saya pulang dulu Mbak, terima kasih banyak atas semuanya. Mbak Jawir pun hanya mengangguk paham dan Bi Aini pun segera pergi dari rumahnya Mbak Jawir. Singkatnya setibanya Bi Aini di rumah, dia kala itu berencana akan memberikan minuman jus buah bikinannya untuk kemudian dicampurkan dengan minyak pemberian dari Mbak Jawir. Dan akhirnya karena malam itu Bi Aini sudah merasa capek sekali, dia pun langsung memutuskan untuk tidur. Sementara di sisi lain, Andre dan Nita yang sudah tidur malam itu, tiba-tiba Andre ini bermimpi bertemu dengan Aini. Dan dalam mimpinya itu, Aini ini kelihatan menggoda sekali. Bahkan Andre sampai mimpi basah sama Aini kala itu. Namun saat mereka sedang melakukan hubungan di dalam mimpinya itu, tiba-tiba saja wajah Aini ini mendadak menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan, yakni sosok kuntilanak merah dengan wajah yang hancur penuh darah serta rambut yang acak-acakan. Kedua matanya menatap tajam ke arahnya si Andre, membuat dia terdiam kaku, tubuhnya tidak bisa bergerak. Sontak Andre pun langsung berteriak. Bersamaan dengan teriakannya itu, Andre pun langsung terbangun dari tidurnya dengan napas yang tidak beraturan dan jantungnya berdegup dengan kencang sekali. Nita yang ada di sampingnya yang mendengar teriakan dari suaminya itu ikut terbangun kala itu. "Kamu kenapa, Mas?" "Gak apa-apa," jawab Andre tiba-tiba cuek. Setelahnya Nita pun lanjut tidur kembali karena masih ngantuk. Sementara Andre bangkit mau pergi ke dapur untuk mengambil air putih. Setibanya di dapur,
Andre kemudian meminum sampai 2 gelas besar air putih karena dia merasa haus sekali. Bahkan perasaannya itu entah kenapa tidak tenang sekali. Namun sesaat kemudian dia dikejutkan dengan suara ketukan pintu dari depan rumah. Dia pun heran siapa yang malam-malam begini datang bertamu. Padahal jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari kala itu. Namun karena dia yang penasaran, dia pun memilih beranjak ke depan untuk membuka pintunya. Tapi saat dia sedang berjalan menuju ke depan, tiba-tiba saja Andre dikejutkan dengan suara langkah kaki yang seperti mengikuti dari arah belakang tubuhnya. Dia pun langsung menoleh ke belakang, namun dia tidak mendapati apapun di sana. Dia pun langsung merinding, tapi Andre tetap melanjutkan langkahnya menuju ke depan. Dan ketika pintu sudah dibuka, Andre dibuat terkejut ketika mendapati sebuah asap yang mengepul berwarna merah pekat di depan pintu itu. Dan perlahan asap tersebut berubah menjadi sosok kuntilanak merah yang begitu menyeramkan. Sama persis seperti apa yang lihatnya di dalam mimpinya barusan. Seketika tubuhnya Andre langsung mendadak kaku akibat melihat sosok tersebut. Hingga pada akhirnya dia yang tidak kuat, akhirnya pun jatuh pingsan. Andre pingsan di situ sampai pagi hari. Singkat waktu subuh pun telah tiba. Nita sudah bangun dan dia kehilangan suaminya yang sudah tidak ada di samping kasurnya. Kemudian Nita pun bangkit dan mencari keberadaan suaminya itu. Dan dia dibuat terkejut kala mendapati Andre terkapar pingsan di depan ruang tamu. Ya Allah, Mas Andre. Karena dia tidak kuat membopong suaminya sendiri, akhirnya Nita pun langsung mengolesi minyak kayu putih supaya Andre ini segera tersadar. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya Andre pun mulai tersadar dari pingsannya dan segera ia langsung didudukan di kursi ruang tamu. Bentar ya mas, aku buatkan teh hangat dulu. Segera Nita langsung beranjak ke dapur untuk membuatkan teh hangat. Subuh di kampungnya Nita itu memang hawanya masih terasa dingin sekali. Tiba-tiba Nita ini mendengar ada suara wanita yang sedang nyinden. Seketika Nita yang menunggu air masak, dia tambah bergidik ngeri. Tapi setelahnya suara itu pun menghilang dengan sendirinya. Dan setelah air sudah matang, Nita segera membuatkan teh hangat dan dia kembali ke ruang tamu sambil membawa teh hangat untuk suaminya. Namun anehnya setibanya di sana, suaminya itu tiba-tiba senyum-senyum sendiri dengan ekspresi yang begitu aneh menurutnya. Loh mas, kamu kenapa senyum-senyum sendiri mas? Gak apa-apa, jawabnya cuek. Ini diminum dulu tehnya, mumpung masih hangat. Segera saat itu Andre pun langsung menenggak perlahan teh hangat yang sudah dibuatkan oleh Nita. Hingga beberapa saat kemudian, Bu Indri dan Pak Husni pun bangun dan mereka menghampiri Andre dan Nita yang ada di ruang tamu. Andre kenapa Nit? Tanya ibunya. Tadi aku nemuin dia pingsan bu. Loh kamu kenapa emangnya Andre? Tanya Pak Husni. Andre pun hanya menjawab sekilas dan terkesan cuek sekali. Mungkin Mas Andre kecapean bu. Kemarin habis perjalanan jauh dan tadi malam kan habis keliling juga ke rumah-rumah tangga dan saudara. Jawab Nita yang membantu menjelaskan. Kemudian Andre pun disuruh untuk melanjutkan istirahatnya kembali. Dia pun berjalan masuk ke kamar. Sementara Nita, dia melanjutkan aktivitas paginya. Begitu juga dengan Bu Indri dan Pak Husni. Sementara Andre yang berada di kamar, dia merasa pusing pada kepalanya. Dan entah kenapa tiba-tiba dia itu selalu kepikiran dengan Bi Aini. Bahkan dia sampai senyum-senyum sendiri seperti orang gila kala membayangkan wajah Bi Aini. Beberapa jam kemudian, Nita dan Bu Indri pun sudah selesai memasak, kemudian mengajak Andre dan Pak Husni untuk sarapan bersama. Saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba saja terdengar ada suara yang mengetuk pintu depan rumah. Segera saat itu Nita lah yang membukakan pintunya. Dan setelah pintu dibuka, ternyata itu adalah bibinya. Bi Aini, ada apa Bi? Ini Nit, aku bawain jus buah buat keluarga kalian. Duh, jadi ngerepotin Bi. Makasih banyak ya Bi. Ya udah Bi, ayo ikut masuk ke dalam aja, ikut sarapan bareng. Ajak si Nita. Akhirnya Bi Aini pun sekalian ikut sarapan di sana bersama-sama dengan keluarganya si Nita. Bahkan kala itu, jus yang diberikan kepada si Andre sudah dikhususkan. Dan saat sedang makan, diam-diam Bi Aini ini melirik ke arah si Andre yang dengan lahap meminum jus pemberiannya itu.
Dan dalam hatinya Bi Aini tersenyum puas penuh kemenangan. Akhirnya sebentar lagi kamu akan menjadi milikku, gumam Aini. Dan selama sarapan bersama itu mereka bercakap-cakap ringan untuk mengusir keheningan. Dan usai sarapan selesai, Bi Aini kemudian buru-buru pamit mau pulang, katanya dia mau dagang. Memang selama ini Bi Aini ini jualan buah di pasar. "Mbak, aku pamit pulang dulu ya," ucap Bi Aini pada Bu Indri. Lo mau berangkat ke pasar sekarang? "Iya ini Mbak." Ya sudah sana, kamu hati-hati ya. Dan terima kasih ini lo jusnya. Dan setelah kepergian Bi Aini, tiba-tiba saja Andre menanyakan keberadaan lapaknya Bi Aini di pasar. "Emangnya lapaknya Bi Aini ini ada di sebelah mana, Bu?" tanya Andre kepada Bu Indri. "Lo emangnya kenapa Mas nanya begitu?" "Ya nggak apa-apa, barangkali kan pengen beli buah aja gitu, belinya di sana aja." "Lapaknya ada di pojok pasar sebelah barat, Ndre," ucap Bu Indri. "Oh iya Bu, ya udah nanti aku kayaknya ke sana Bu, buat sekalian beli buah buat stok di rumah," ucap si Andre. "Aku ikut ya Mas." "Gak usah, kamu di rumah aja." "Lah emangnya kamu tahu jalannya?" "Tahu, kamu tenang aja, aku mau jalan-jalan sekalian." "Ya udah deh, kamu hati-hati ya nanti." Saat itu Andre pun langsung segera mandi dan setelahnya dia pun langsung berangkat menuju ke lapaknya Bi Aini yang ada di pasar. Beberapa saat kemudian, akhirnya Andre pun menemukan juga lapaknya Bi Aini jualan dan dia pun langsung menghampirinya. Yang kala itu lapaknya masih sepi. Bahkan parahnya tiba-tiba saja, tidak ada angin, tidak ada hujan, Andre ini malah menggoda Bi Aini dan mengatai kalau dirinya itu cantik banget. Dan Bu Aini pun merasa senang sekali karena ternyata pelet yang digunakannya itu langsung bereaksi. Dan tak lupa Andre langsung membeli buah yang disuruh oleh ibu mertuanya. Akhirnya Aini pun langsung memilihkan buah untuk Andre. Namun saat sedang memilih buah, tangan Andre dengan lancang mengelus tangan Bi Aini. Dan bukannya merasa risih, Bi Aini malah senang banget kala itu. Tapi saat mereka sedang asik bermesraan, tiba-tiba saja ada pembeli yang lain. Akhirnya Andre pun segera melepaskan pegangan tangannya itu. Dan setelah selesai membeli buah, Andre pun segera pulang ke rumah takut dicurigai oleh Nita. Namun sesampainya di rumah, Andre masih senyum-senyum sendiri. Ternyata dia itu chatan dengan Bi Aini setelah tadi minta nomor HP-nya. Dan semenjak itulah Andre jadi sering kepikiran terus dengan Bi Aini. Singkatnya, sore harinya usai jalan-jalan ke sana kemari, Andre dan Nita pun kembali pulang ke rumah dan entah kenapa tiba-tiba Andre ini merasa pusing dan dia pun memutuskan untuk tidur. Setelah bangun tidur, Andre langsung mandi karena dia merasa gerah sekali hari itu. Namun saat dirinya sedang berada di kamar mandi, tiba-tiba saja Andre dikejutkan dengan suara wanita yang seperti sedang menyinden dan sesekali memanggil namanya. Dan anehnya kala itu suaranya seperti mirip dengan Bi Aini. Dan bersamaan dengan itu hembusan angin kencang masuk melalui ventilasi kamar mandi membuat Andre semakin merinding. Dan saat dirinya sedang berkaca di dalam kamar mandi, dia pun terkejut ketika tiba-tiba melihat ada sosok kuntilanak tepat berada di depan kacanya dengan wajah hancur dengan kedua matanya yang melotot ke arahnya. Sontak dia pun langsung berteriak. Nita pun langsung membuka pintu kamar mandi karena ternyata tidak dikunci oleh Andre dan dia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Si Andre yang ditanyai malah tidak menjawab karena masih ketakutan dan buru-buru dia langsung segera beranjak keluar dari kamar mandi. Dan malam harinya Andre ini tiba-tiba kepikiran Bi Aini mulu, bahkan tadi sempat mimpi dengannya. Malam itu Andre yang sedang tidur tiba-tiba saja bermimpi didatangi oleh Bi Aini. Kala itu Andre melihat Bi Aini begitu sangat cantik dan datang menghampiri ke dalam kamarnya. Tubuhnya yang sangat menggoda sekali dengan tubuh yang seksi, apalagi dia adalah seorang janda yang sudah berpengalaman membuat Andre jadi ngiler. Saat itu perlahan Aini pun berjalan mendekat ke arah Andre. Andre pun semakin deg-degan. Hingga beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya melakukan hubungan terlarang dalam mimpinya. Namun anehnya, di dalam kamarnya itu, dia tidak melihat Nita sama sekali. Hingga akhirnya mereka terhanyut dalam suasana dan mereka sangat menikmati permainannya.
Akan tetapi setelah semuanya sudah selesai, Andre malah dikejutkan dengan sosok Aini yang tiba-tiba berubah menjadi sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan sekali, hingga membuat dirinya itu langsung terlonjak bangun dari mimpinya itu. Bajunya pun basah dengan keringat, bahkan napasnya kala itu tidak beraturan. Akhirnya dia pun beranjak ke dapur untuk mengambil air putih supaya dirinya itu lebih tenang. Dan entah kenapa, usai terbangun, Andre malam itu beralasan mau jalan keluar sendiri malam-malam, dan ternyata dia diam-diam menemui Bi Aini. Dan semenjak itulah, selama menginap di kampungnya Sinita, Andre ini sering curi-curi waktu untuk bertemu sama Bi Aini dan bahkan cacatan mesra dengannya. Sikapnya menjadi cuek pada Sinita dan selalu menyalahkan Nita atas hal-hal sepele yang telah terjadi dalam rumahnya itu. Singkat cerita, suatu hari Andre dan Aini pun pergi bareng dengan Aini diam-diam, dan parahnya mereka tidak langsung pulang ke rumah. Andre mengajak keliling jalan Aini dengan mobilnya, bahkan sampai diajak untuk ke mall untuk berbelanja. Andre ini mendadak manja banget sama Aini, dan tiba-tiba dia ngungkapin rasa sukanya itu. Dan akhirnya hari itulah Aini resmi menjadi pacar gelapnya si Andre. Setelah mengantarkan Aini pulang ke rumah, Andre pun segera pulang ke rumahnya malam itu. Namun di perjalanan pulangnya, dia yang sendirian di dalam mobil, tiba-tiba dia merasa merinding. Dia mendengar ada suara wanita yang memanggil namanya dari arah kursi belakang. Sontak Andre pun langsung menoleh ke arah spion dan dia tidak mendapati siapapun yang ada di jok belakang mobilnya itu. Dia pun kemudian fokus mengemudikan mobilnya kembali dan tidak menghiraukan suara tadi. Namun saat dia mencoba fokus mengemudikan mobilnya, tiba-tiba di depan jalan yang dia lewati, dia dibuat kaget ketika ada sekelebat bayangan putih yang melintas cepat begitu saja. Dia pun heran apa sebenarnya itu tadi. Untungnya dia tidak oleng kala itu. Kalau dia oleng bisa-bisa terjadilah kecelakaan. Dan selang beberapa saat, dalam mobilnya itu tiba-tiba tercium bau yang sangat busuk sekali, seperti bau bangkai tikus yang sudah mati lama. Dan saat dirinya mencoba menoleh ke arah spion kembali, dirinya dibuat terkejut kala mendapati ada sosok kuntilanak yang sangat menyeramkan duduk di jok mobil belakangnya. Sontak Andre pun langsung tidak fokus dan dia pun berteriak ketakutan. Dia gemetaran dengan napas yang tidak beraturan, namun dirinya masih mencoba melanjutkan perjalanan agar segera tiba di rumah. Singkatnya, setibanya di rumah, kala itu ternyata Nita sudah tertidur pulas. Andre pun memutuskan ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai mandi, ketika dirinya hendak membuka pintu kamar mandi, dia dibuat terkejut kala mendapati ada sosok kuntilanak yang berdiri tepat di hadapannya. Dan sosok itu adalah sosok yang tadi mengikuti di dalam mobilnya. Sontak Andre pun langsung berteriak ketakutan. Dia pun yang tidak kuat melihat sosok tersebut, dia pun jatuh pingsan di depan pintu kamar mandi. Dan esok paginya, Andre pun baru ditemukan oleh Nita, kemudian dibantu disadarkan. Dan setelah dirinya itu sadar, entah kenapa sikap Andre benar-benar cuek sekali kepada Nita. Hal itu membuat Nita menjadi heran apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya tersebut. Liburan yang seharusnya damai dan tenang, dia malah menjadi kepikiran. Hingga puncaknya, suatu malam, satu hari sebelum kepulangan mereka ke kota, mungkin karena efek pelet yang dilakukan oleh Bi Aini, yang entah kenapa, tiba-tiba saja Andre ini mendadak sering kerasukan dan teriak-teriak gak jelas. Bu Indri dan Pak Husni yang melihat menantunya kerasukan, mereka segera mendatangkan seorang ustadz. Dan singkatnya tibalah seorang ustadz yang bernama Ustadz Fajar. Beberapa saat kemudian, Ustadz Fajar pun mencoba menerawang dengan mata batinnya. Dengan fokus Ustadz melihat raganya si Andre, dan setelah dicek dengan mata batinnya itu, ternyata Andre ini memang terkena guna-guna pelet dari seseorang. Sontak semua orang yang ada di situ langsung berucap istighfar. Akhirnya Nita pun meminta tolong kepada Ustadz Fajar untuk membantu menyembuhkan suaminya tersebut. Kemudian Ustadz Fajar meminta kepada mereka untuk diambilkan segelas air putih. Segera Nita pun beranjak ke dapur untuk mengambilkan air putih. Hingga beberapa saat kemudian menyerahkan air putih itu kepada Ustadz Fajar. Setelahnya Ustadz Fajar pun langsung membacakan doa pada air tersebut.
Namun Andre ini mendadak marah dan memarahi Ustadz Fajar yang sedang membaca doa. Akan tetapi kemudian dia dipegangi oleh Pak Husni meskipun masih meronta-ronta. Kesiur angin kencang masuk ke dalam rumah membuat semuanya merinding. Ditambah dengan kondisi Andre yang masih teriak-teriak marah tidak jelas membuat suasana menjadi mengerikan malam itu. Sosok yang ada di dalam tubuh Andre itu malah mengancam balik kepada Ustadz Fajar. Namun Ustadz Fajar masih merasa tenang dan tidak terintimidasi oleh sosok tersebut. Malah beliau ini semakin kencang membacakan doanya, membuat Andre malah semakin meronta-ronta kepanasan tidak karuan. Pergi kalian semua atau aku acak-acak semua isi rumah ini. Ucap Andre yang sedang kerasukan sambil mengamuk mengacak-acak barang yang ada di rumah itu. Pak Husni dibantu dengan Nita semakin kuat memegangi tubuh Andre yang sedang meronta-ronta ingin dilepaskan. Akhirnya Ustadz Fajar dengan segera mengusap dari dada ke atas kepala Andre dan kemudian menotok punggungnya. Dan saat itulah tubuh Andre mendadak menjadi kejang-kejang tidak karuan dengan kedua matanya yang melotot tajam, bahkan lidahnya itu terjulur ke depan. Dan selang beberapa saat Andre ini langsung muntah-muntah dan mengeluarkan banyak darah yang bercampur dengan kopi bubuk. Dan saat itulah Andre pun mendadak menjadi lemas dan dia pun seakan menjadi linglung dengan apa yang barusan dialaminya. Dan setelah rada mendingan, Andre pun kemudian diberikan air yang sudah didoakan tadi. Silakan Mas Andre minumlah air putih ini. Segera Andre pun langsung menegak segelas air putih tersebut secara perlahan. Alhamdulillah, akhirnya sosok yang berada di dalam tubuh Mas Andre sudah berhasil saya keluarkan. Saya kenapa Pak? Tanya Andre yang merasa bingung. Mas Andre ini sudah terkena pelet dari seseorang Mas. Astagfirullahaladzim, siapa yang sudah melakukan itu pada saya Pak Ustadz? Ucap Andre terkejut. Yang jelas orang itu masih saudara kalian. Jelas Ustadz Fajar tanpa menyebutkan siapa nama pelakunya, namun berhasil membuat mereka semua terkejut. Mereka pun berpikir siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Ustadz Fajar. Kemudian Andre pun langsung menatap ke arah istrinya dan dia pun langsung meminta maaf jikalau dirinya itu telah menyakitinya selama ini secara tidak sadar. Bahkan mungkin juga selalu memarahinya akhir-akhir ini. Karena memang saat itu dirinya masih dalam pengaruh pelet. Untungnya kala itu Nita pun memakluminya dan dia pun paham bahwa semuanya itu bukan murni kesalahan dari suaminya semua. Dan tak lupa Nita sekeluarga mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan oleh Ustadz Fajar. Kemudian Ustadz Fajar juga menuturkan kalau pelakunya nanti akan terungkap dengan sendirinya karena sebentar lagi orang itu pasti akan mengalami sakit-sakitan setelah ini. Dan itulah ciri-ciri nanti yang akan dialami pelaku menurut penuturan Ustadz Fajar. Dan setelah semuanya selesai, Ustadz Fajar pun kemudian berpamitan pulang dengan Nita, Andre dan juga kedua orang tuanya Nita. Kalau begitu saya permisi pamit pulang dulu. Iya Ustadz, hati-hati dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak. Iya Mas Andre, sama-sama. Dan saya berpesan sebaiknya kalian semua selalu rajin membaca tadarus Quran di rumah dan perbanyak ibadah supaya terhindar dari hal-hal yang demikian lagi. Mereka semua pun mengaku paham dengan nasihat yang dituturkan oleh Ustadz Fajar. Dan alhamdulillahnya semenjak itu, Andre pun sudah kembali pulih seperti semula. Dan dia pun dibatasi oleh Nita untuk keluar-keluar sendirian. Singkat cerita, semenjak kejadian itu, atas saran dari Bu Indri dan juga Pak Husni, Andre dan Nita disuruh untuk pulang saja malam itu juga menuju ke kota. Akhirnya mereka berdua pun manut atas nasihat yang dituturkan oleh ibunya dan juga ayahnya tersebut. Segera malam itu juga, Andre dan Nita pun langsung bersiap-siap mengemasi barang-barangnya untuk segera pulang ke kota. Dan setelah semuanya sudah dikemasi, Andre dan Nita pun segera pamitan pulang kepada ibu dan bapaknya. Pak, Bu, kita pulang dulu ke kota ya. Maaf kalau selama ini saya sudah merepotkan, ucap si Andre. Tentu saja tidak sama sekali nak. Sudah sana kalian buru-buru pulang dan hati-hati di jalan. Dan jangan lupa sebelum berangkat lantunkanlah doa agar kalian bisa selamat sampai tujuan. Mereka berdua pun mengangguk paham atas nasihat yang disampaikan oleh Bu Indri.
Segera Andre pun langsung memanaskan mobilnya dan menata koper ke dalam bagasi, dan setelahnya mereka pun langsung segera beranjak pergi dari kampung halaman si Nita. Singkat waktu, setibanya di kota, Andre dan Nita lebih giat lagi dalam beribadah dan juga tadarusan di rumah untuk membentengi diri mereka dari hal-hal semacam itu. Dan beberapa hari setelahnya, Andre dan Nita mendapatkan kabar dari kampung halaman Nita kalau Bi Aini ini mengalami sakit-sakitan. Yakni tepatnya di saat malam hari, Bi Aini yang sedang duduk sendirian di dalam kamarnya, dia masih kepikiran dengan Andre, sampai dirinya itu tidak doyan makan sama sekali. Dia merasa kecewa karena ternyata Andre ini sudah disembuhkan. Malam itu Aini melamun sambil senyum-senyum sendirian memikirkan wajah tampan si Andre. Dia benar-benar merasa kangen banget sama si Andre. Dan tiba-tiba saja dirinya itu dikejutkan dengan hembusan angin kencang yang masuk ke dalam kamarnya melalui jendela yang saat itu sedang terbuka. Aini pun langsung terperanjat kala jendela itu menggebrak dengan kencang sekali. Saat itu tiba-tiba dia juga mendengar ada suara wanita yang sedang menyanyi, lebih tepatnya sedang menyinden. Karena penasaran, Aini pun langsung menghampiri sumber suara itu yang ada di balik jendela. Dan ketika sudah dekat dengan jendela, dirinya itu dibuat terkejut kala mendapati sosok wanita yang sedang berdiri membelakanginya. Dia pun mencoba memanggil sosok itu yang dia kira adalah mbak-mbak, namun yang dipanggil itu malah tidak menyaut. Hingga selang beberapa saat, tiba-tiba sosok wanita itu pun menoleh dengan sendirinya ke arah Aini. Dan itu pun langsung membuat Aini terkejut. Karena pasalnya wajah dari sosok wanita itu sangat mengerikan sekali. Tepatnya wajahnya itu hancur, dipenuhi dengan darah yang mengalir deras dari dalam matanya. Sontak Bi Aini pun langsung berteriak dan dia pun tidak kuat hingga akhirnya dirinya pun jatuh pingsan di kamarnya sendiri malam itu. Dan keesokan paginya, Aini pun tersadar. Namun dirinya itu masih merasa pusing karena kepalanya terbentur lantai. Dan anehnya setelah dirinya itu terbangun, dia malah teriak-teriak memanggil nama Andre, bahkan sambil ketawa-ketawa sendiri. Bahkan secara tiba-tiba, dia pun mendadak mengalami sakit-sakitan. Tubuhnya itu muncul bintik-bintik yang baunya sangat busuk sekali ketika bintik-bintik itu pecah ketika dipencet-pencet oleh dirinya sendiri. Namun tak hanya berhenti sampai di situ, bahkan Bi Aini pun juga muntah-muntah darah. Akhirnya para keluarganya pun langsung menjenguk dirinya. Sementara Pak Usni dan juga Bu Indri yang merasa curiga dengan penyakit yang tiba-tiba dialami oleh Bi Aini, dia jadi teringat tentang penuturan Ustadz Fajar kalau pelaku yang telah mengguna-guna si Andre akan mengalami sakit-sakitan. Dia mencurigai kalau Bi Aini ini adalah pelakunya. Kemudian Pak Usni dan juga Bu Indri pun langsung menginterogasi Bi Aini. Hingga pada akhirnya Bi Aini pun mau berkata jujur dan dirinya pun mengungkapkan semua yang telah dilakukan kepada si Andre ketika dulu menginap di kampung sini. Sontak semua keluarga pun langsung berucap istighfar tidak menyangka dengan kelakuannya Bi Aini tersebut. Namun Bi Aini berkata dirinya itu mau bertaubat dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Bahkan dia bersumpah kalau misal dirinya mengulangi perbuatan itu lagi, nyawanya lah sendiri yang akan menjadi taruhannya. Akhirnya karena kasihan, Bu Indri pun kemudian memanggilkan Ustadz lagi untuk membantu menyembuhkan si Aini. Dan akhirnya Aini pun berhasil disembuhkan. Dan dari kejadian itulah dia belajar banyak hal dan tidak akan melakukan hal itu lagi. Dia kini sudah bertaubat dan benar-benar menyesali perbuatannya. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Perteballah keimanan dan tingkatkan kualitas ibadah kita agar bisa terhindar dari perbuatan yang bisa mencelakakan diri kita. Dan jangan pernah sekalipun mempunyai pikiran untuk merebut pasangan milik orang lain hanya demi kepentingan atau ego sendiri yang malah membuat orang lain itu akan menderita. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mas E dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya.
Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.